Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas. Halo dokter. Saudara, memiliki deretan gigi yang indah sangat menunjang penampilan banyak orang dan meningkatkan kepercayaan diri. Sehingga seseorang terlihat lebih menarik. Gigi yang tertata dengan baik tidak hanya meningkatkan estetika, akan tetapi juga berkontribusi pada kesehatan mulut secara keseluruhan. Dan tema kita kali ini pemirsa adalah gigi maloklusi atau berantakan, dan ini cara mencegah dan mengatasinya sejak dini. Kali ini telah hadir di studio untuk bersama kita membahasnya yakni Dr. Gigi Else Gustiana, spesialis ortodonti. Ya dok ya, selamat sore dokter. Selamat sore Mbak. Cerah sekali, apa kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Kita akan membahas ya dok mengenai apa sih maloklusi itu ya dok ya, tapi nanti. Dan saudara, Dr. Else Gustiana ini dari Rumah Sakit Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, segera saja kita berbincang dengan dokter cantik kita kali ini ya dok ya. Baik dokter, tadi tema kita tentang maloklusi ya dok ya. Sebetulnya apa itu maloklusi ya dok? Jadi maloklusi itu adalah gigi berjejal yang kita tahu. Jadi terjadinya ketidakteraturan susunan atau posisi gigi gerigi di dalam lengkung gigi, dan itu bisa disertai atau tanpa disertai dengan kelainan tulang rahang atau disharmoni rahang gitu. Ya, biasanya itu terbentuk memang sudah dari lahir atau maksudnya dari ini ya dok ya, genetiknya gitu, atau itu bisa terjadi karena kebiasaan gitu dok? Ya, bisa dua-duanya. Jadi penyebabnya maloklusi itu bisa karena genetik dan bisa karena faktor lingkungan, yaitu seperti kebiasaan, adanya kebiasaan buruk. Kalau genetik itu biasanya didapat dari orang tua. Jadi contohnya misalnya ukuran dan bentuk gigi itu dari orang tua bisa diturunkan ke anaknya. Atau jumlah gigi yang berlebih atau kurang dari orang tuanya biasanya juga menurun pada anaknya gitu. Sangat menentukan sekali dari genetik itu ya dok ya. Selain itu ya bisa jadi kelainan pertumbuhan yang dibawa dari lahir gitu. Nah, kemudian yaitu faktor penyebab yang lain karena kebiasaan buruk, jadi bad oral habit seperti tongue thrusting, bernafas lewat mulut, atau thumb sucking, menghisap jempol gitu. Iya, enggak terus kalau yang dimaksud maloklusi itu apakah hanya ratanya rahang atas dan rahang bawah atau memang pertumbuhan giginya yang menumpuk seperti itu dok? Jadi maloklusi itu banyak ya tipe-tipe maloklusi. Jadi maloklusi itu sendiri ada kita klasifikasi menjadi 3, di mana biasanya kita menyebutnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi untuk kelas 1 memang gigitannya normal, tapi terdapat mungkin tidak rata gigi-gigi atau terjadi rotasi sedikit gigi-gigi gitu. Terus kalau kelas 2 itu biasanya terjadi misalnya gigi atas yang lebih maju, tonggos, overbite. Sedangkan kelas 3 itu biasanya gigi bawahnya yang lebih ke depan, yang biasanya cameh atau cakil ya, gitu ya, underbite gitu. Kalau cameh itu bukannya yang justru gigi rahang bawahnya ke dalam itu? Lebih ke depan. Oh, lebih ke depan. Jadi bisa pertumbuhan tulang rahang bawah yang berlebih dengan misalnya pertumbuhan tulang rahang atas yang kurang, atau bisa saja misalnya yang atasnya normal tapi bawahnya yang berlebih, atau bisa kedua-duanya yang misalnya yang bawahnya kurang, yang atasnya yang bawahnya normal, yang atasnya yang kurang gitu. Itu penyebabnya apa ya dok? Misalnya karena yang bawah itu dia normal, tumbuh giginya cukup gitu ya dok ya, tapi yang atas justru kurang pertumbuhan giginya tuh tidak sesuai dengan jumlah yang selayaknya, atau gimana dok? Ya, bisa penyebabnya tadi memang dari misalnya bisa juga karena jumlahnya memang dari sananya memang yang kurang gitu, atau juga bisa karena adanya bad habit tadi. Jadi yang sehingga menyebabkan misalnya kalau misalnya pertumbuhan salah satu rahangnya ada yang berlebih atau yang kurang, jadi sehingga menyebabkan maloklusi.
atau bisa juga disebabkan oleh trauma gitu, atau ada juga penyakit gitu. Seperti tumor. Mungkin misalnya selain tadi kata dokter bisa trauma ya dok ya, jatuh gitu ya dok ya, terbentur gitu ya. Ada penyebab lain misalnya memang dari misalnya apakah dia memang tumbuhnya gejala awal itu kok awalnya dia normal gitu. Gigi gusi atas dan gusi bawah itu normal. Begitu tumbuh gigi dia ada perubahan di gusinya. Mungkinkah seperti itu dok? Bisa saja terjadi karena trauma ya. Ya, karena trauma bisa saja. Tapi kalau dengan pertumbuhan normal dia nggak ya dok ya. Maksudnya pertumbuhan biasa sebelum tumbuh gigi kan kita melihatnya normal saja. Begitu tumbuh gigi dia suka berubah gitu gusinya karena giginya menumpuk. Bisa aja berubah. Misalnya kan banyak juga keluhan orang tua, dok ini waktu pada saat gigi susu, gigi anak saya rapi aja dok, gitu, cukup tempatnya. Gitu. Tapi pada saat pertumbuhan gigi tetap kok berantakan. Bisa saja yang tadi yang saya bilang adanya keterlibatan dari faktor keturunan, misalnya si anak misalnya dari tulang rahangnya dia ambil dari ibunya, sedangkan giginya, ukuran giginya besar-besar diambil dari bapaknya, sehingga gigi yang besar-besar tumbuh di lengkung gigi yang kecil menjadi berantakan. Begitu juga sebaliknya, misalnya tulang rahangnya yang besar tapi giginya kecil-kecil, jadinya giginya spacing-spacing gitu, maksudnya giginya berjarak gitu. Tidak sesuai dengan yang tumbuh sebelumnya ya dok ya. Tapi apa bisa kita deteksi ya dok ya gejala awalnya untuk fungsi-fungsi rahangnya itu tidak terbentuk normal nanti ke depannya atau gimana dok? Bisa kita deteksi dari dini sebenarnya. Jadi mungkin kalau di rumah mungkin peran orang tua ya, misalnya sudah melihat gigi anaknya sudah ada gejala tidak rata, atau mungkin ada gangguan pada saat mengunyah atau bicara kan, karena maloklusi ini juga bisa mengganggu fungsi bicara. Misalnya pada saat menyebutkan huruf-huruf tertentu, misalnya huruf S atau T itu seperti cadel gitu, atau juga banyak bisa kita mendeteksi dari dini, atau juga mungkin bisa kita melihat ada kebiasaan buruk tadi. Nah itu yang akan berakibat nanti akan menjadi maloklusi. Nah kalau udah teridentifikasi misalnya anak ini ada kebiasaan buruk, ya sebaiknya ditanganin secara dini gitu. Iya, tepatnya untuk kita ketahui anak ini mempunyai gejala maloklusi itu di usia-usia berapa ya dok? Atau pada saat dia mulai tumbuh gigi seri gitu, gigi tetap atau gigi susu gitu ya? Mulai dari gigi susu atau gigi tetap gitu dok? Sebenarnya dari gigi susu juga terkadang bisa kita deteksi kelainan tersebut. Ada juga anak yang saya bilang misalnya kelainannya di bawah dari lahir, misalnya pada kelainan celah bibir, di mana pertumbuhan tulang rahang atas itu kan kurang berkembang, di mana akhirnya terjadi maloklusi terutama pada rahang atas, dan rahang bawahnya juga lebih tumbuh lebih ke depan. Itu bisa terdeteksi dari dini ya kan. Kemudian yang saya bisa juga terdeteksi dari yaitu cara bicaranya, terus ada gangguan makan atau pengunyahan gitu. Ya, dari kasus-kasus seperti itu ya dok ya. Apakah ada jenisnya gitu ya dok untuk maloklusi ini? Dalam arti kalau giginya bertumpuk itu ada pengobatan yang berbeda dengan yang kalau memang dia tumbuhnya kurang giginya gitu. Apa ada jenis-jenis perawatan tipe maloklusinya gitu? Ya, tipe-tipe maloklusi tadi yang saya sebut tadi ada gigi tidak rata, atau ada gigitan silang terbalik, atau ada gigitan tonggos gitu. Itu tipe-tipe dari maloklusi, dan bisa disertai dengan kelainan dari pertumbuhan tulang rahangnya gitu. Nah dengan kasus-kasus seperti itu cara pengobatannya apakah sama saja gitu dok, dengan semuanya kita ratakan dengan melalui perawatan khusus gitu, seperti apa dok? Jadi perawatan ortodonti itu sebaiknya dilakukan sejak dini.
ya kan? Jadi misalnya kalau memang sudah terdeteksi kelainan maloklusi itu dari dini, ada beberapa tahapan perawatan ortodonti yang bisa kita jalani, yaitu misalnya pada anak-anak apabila maloklusi sudah terdeteksi, kita lakukan tindakan ortodonti, perawatan ortodonti preventif pencegahan. Misalnya? Jadi, misalnya pada saat misalnya anak dengan gigi karies, di mana gigi tersebut sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Artinya harus dan sudah adanya keluhan ya. Jadi artinya gigi anak tersebut udah harus dicabut, dicabut dini gitu. Artinya prematur loss. Nah, untuk mencegah bergesernya gigi-gigi lain ke tempat yang dicabut ini, yang prematur loss ini, kita berikan suatu alat yang namanya space maintainer. Ya, itu untuk mencegah. Space maintainer itu ada, jadi kita bikin di lab, di praktek, diresepkan oleh dokter. Nah, itu untuk mencegah bergesernya gigi-gigi yang lain dan untuk memberikan gigi tetap yang akan tumbuh sesuai pada tempatnya nanti, posisinya nanti, gitu. Selain itu juga misalnya untuk gigi yang berlebih supernumerate, kita lakukan pencabutan terlebih dahulu, jadi sehingga tidak menghalangi untuk pertumbuhan gigi-gigi tetapnya nanti. Nah, kemudian tahapan perawatan selanjutnya itu adalah tahapan perawatan interseptif, di mana maloklusi sudah ada terdeteksi dan bahkan sudah melibatkan kelainan pada tulang rahang. Nah, ini terjadi pada anak-anak pada usia tumbuh kembang, itu bisa kita lakukan modifikasi pertumbuhan tulang dengan alat myofunctional. Nah, menarik sekali ini kayaknya ya Dok ya penjelasannya, tapi nanti kita lebih jauh membahasnya, namun sebelumnya kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami, Halo Dokter akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas Halo Dokter. Masih bersama Dr. Gigi Else Gustiana, spesialis ortodonti dari Rumah Sakit Dokter Spesialis Gigi dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Sumatera Selatan. Dan kembali juga kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di acara ini di line telepon 0711 311 454 dan di nomor WA 0823 1198 1790. Kembali kita bersama dokter tentang pembahasan kita tadi ya Dok ya, untuk pencegahan seperti itu. Yang kedua tadi kalau nggak salah ya Dok ya, silakan dokter lanjutkan. Jadi kan tadi tindakan perawatan ortodonti yang pertama tadi kan preventif. Jadi di mana maloklusi belum terbentuk tapi sepertinya akan terjadi maloklusi nih. Sudah gitu terlihat gitu ya Dok ya? Akan terjadi maloklusi, jadi kita lakukan tindakan perawatan ortodonti secara preventif. Kemudian tadi yang kedua adalah tindakan perawatan ortodonti interseptif. Jadi interseptif ini maloklusinya sudah ada dan bahkan ada keterlibatan kelainan pertumbuhan dari tulang. Nah di sini karena anak-anak lagi masa tumbuh kembang, jadi kita melakukan perawatan dengan modifikasi pertumbuhan tulang rahang, gitu, dengan alat yang kita sebut alat myofunctional. Selain itu juga pada fase interseptif ini mungkin kita juga bisa melakukan pencabutan gigi tertentu yang kita sebut serial ekstraksi untuk memberikan tempat gigi yang lain untuk tumbuh di tempat yang semestinya, yang seharusnya gitu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga fase kedua itu kita bilang biasanya dia satu kesatuan dengan biasanya berurutan dengan fase interseptif, itu bilang fase 1, dan fase kedua adalah fase kuratif atau komprehensif, di mana perawatan ortodontinya udah lebih intensif, gitu ya? Kompleks, lebih luas, di mana untuk mengatasi, mengkoreksi kasus maloklusi dini yang tidak diatasi. Jadi maloklusinya sudah lebih complicated, sudah lebih berat. Nah itu biasanya kita menggunakan braces
behel. Ya, Ya, bisa dilakukan juga dengan alat-alat tambahan lainnya seperti mini screw untuk kasus yang cukup berat, atau bahkan juga bisa dilakukan dengan bedah tulang rahang orthognathic surgery, di mana ortodonti nanti akan bekerja sama dengan dokter spesialis bedah mulut gitu. Itu untuk kasus yang lebih berat. Jadi itu ada tahap-tahapannya perawatan. Tetapi untuk pencegahan maloklusi secara dini ini biasanya langkah awalnya kita lakukan perawatan ortodonti itu yang preventif dan yang interseptif dahulu. Ya sebelum akhirnya ya kalau memang udah lebih kompleks ya udah gitu kita ya, lakukan yang komprehensif. Biasanya itu pada remaja sampai dewasa ya yang kompresif. Tapi kalau yang interseptif dan preventif itu anak-anak, terutama yang tumbuh kembang. Nah, dari kasus-kasus ini dok ya, untuk usia anak-anak ya kita anggaplah gitu, sejauh apa efektivitasnya langkah preventif yang di awal ini? Apakah dia tidak akan mengulang lagi di usia remaja atau dewasa gitu dengan dikasih, kalau untuk usia anak-anak udah bisa dikasih behel gitu dok? Tergantung kasus ya. Jadi tidak semua kasus kita langsung rawat dengan behel atau fixed appliance ya. Jadi yang tadi lebih disukai yang mana? Maksudnya memang untuk kasusnya gitu. Jadi untuk anak-anak yang memang ada kelainan pada susunan gigi dan keterlibatan dari pertumbuhan tulang rahangnya, misalnya tulang rahang bawahnya yang lebih ke depan atau tulang rahang atasnya lebih ke depan, pada kasus tonggos itu kita lebih sukai untuk melalui fase perawatan ortodonti yang fase interseptif. Yaitu kita melakukan modifikasi pertumbuhannya dulu. Jadi kita lakukan perawatan dengan memanfaatkan fase tumbuh kembangnya. Jadi hasilnya akan lebih efektif tentunya gitu. Lalu sejauh apa kalau misalnya di usia anak nih, kita berbicaranya di usia anak, sejauh apa pengaruhnya untuk kedepannya gitu, misalnya dalam mengunyah makanan itu kan mempengaruhi juga ya dok ya, sambil kita bentuk untuk senormalnya ke depannya nanti, itu berpengaruh juga nggak pengunyahan untuk si anak yang sedang kita obatin ini? Jadi anak-anak itu kita rawat sedini mungkin itu, jadi selain untuk mengoptimalkan pertumbuhan tulang rahangnya, kita juga untuk mengkoreksi misalnya ada kelainan, terutama untuk fungsi bicara ya, karena dia tumbuh kembang ya kan, dan makan, penelanan, karena dia perlu nutrisi yang cukup. Gitu. Jadi kalau misalnya takutnya kalau misal karena dia ada kesulitan pengunyahan atau penelanan, dia jadi males makan gitu. Jadi nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya jadi berkurang, takutnya pertumbuhan tulang, tulang rahang ataupun pertumbuhan dia secara umum tidak optimal gitu. Dari banyak kasus ini ya dok ya, biasanya dokter banyak menemukan itu dari kasus-kasus yang dari kebiasaan atau memang dari genetik gitu dok? Dua-duanya ada semua. Dua-duanya ya dok ya. Jadi genetik lebih dua-duanya sih ya, gitu ya. Dua-duanya pengaruh, sangat pengaruh. Kalau dari sisi kebiasaan, apa yang berperan besar untuk merubah struktur gusi dan gigi ini ya dok? Ya, jadi kalau misalnya bad oral habit itu bisa mempengaruhi, jadi misalnya dari malfungsi dari otot-otot mastifikasi, ya kan, terus lidah, posisi lidah, misalnya kalau bicara, gangguan bicara karena tidak bisa menempati posisi lidah terhadap misalnya gigi depan dengan semestinya, karena adanya kebiasaan bad habit tadi yang menyebabkan terjadinya kelainan pada rongga mulut. Contohnya seperti apa dok? Misalnya kalau ngedot empeng gitu bisa berpengaruh, atau mengecap jari jempol itu kan bisa juga. Jadi memang kalau ngedot itu memang wajar ya semestinya pada anak-anak. Tapi kan nanti ada tahap-tahapannya, misalnya usia 1 tahun sudah mulai belajar dengan menggunakan gelas yang memang sudah dibentuk, didesain sedemikian rupa untuk ke tahap menuju gelas saja ya kan. Jadi kalau misalnya
ngedot atau tamsaking tadi persisten sampai usia tumbuh kembang terutama pada gigi tetap itu akan menyebabkan kelainan dari susunan gigi gerigi dan tentunya pertumbuhan tulang rahangnya. Misalnya kalau misalnya ngedot atau tamsaking bisa menyebabkan gigi tonggos maju ke depan gitu. Bisa atau bernapas lewat mulut, bisanya juga tonggos. Oh, bisa mendorong gigi juga ya dok ya? Ya, untuk atau bernapas. open bite, bisa jadi gigitannya tidak ketemu gigi atas bawahnya. Gitu. Kalau misal sistem pengunyahan gitu dok, kita menggunakan gigi kanan terus itu juga berpengaruh gitu, Ya, lebih bisa banyak menyebabkan beraktivitas. asimetri juga nanti, tapi bisa dicari kan penyebabnya kenapa menggunakan hanya nyaman pada salah satu sisi saja. Makanya itulah gunanya deteksi dini pada anak. Jadi untuk mencegah terus-menerus misalnya mengunyah di salah satu sisi saja gitu. Kalau misalnya ini udah dewasa nih dok ya, di usia-usia 10 tahun ke atas itu baru ada pengobatan ortodontinya 10 gitu. tahun ke atas. Iya. Ya. Nah, itu kan terpaksa dia harus lebih intens gitu ya. Misal pasang behel, sejauh apa gitu peran pengobatan itu setelah dewasa gitu, dok? Jadi kalau 10 gitu. tahun sih masih baik ya, maksudnya karena pada saat itu masih tahapan late mixed dentition di mana gigi susu masih ada tapi sudah banyak gigi tetap gitu. Itu untuk waktu yang sangat optimal untuk melakukan koreksi dari kelainan gigi gerigi dan tulang rahang sebenarnya. Tapi kalau untuk Beranjak dewasa gitu? Dewasa artinya maloklusi itu sudah lebih complicated ya, lebih kasusnya sudah lebih rumit gitu. Artinya ya hanya bisa untuk mengkoreksi misalnya estetika saja. Jadi baikin senyum, kemudian dari makan, fungsi pengunyahan dan penelanan, dan tentunya untuk kepercayaan diri, psikososial, ya kan. Jadi seseorang kan akan rendah diri ya, kepercayaan dirinya karena ada faktor estetika kekurangan di sana. gitu di susunan giginya gitu ya dok. Jadi perkembangan psikososialnya terganggu ya karena maloklusi. Nah misalnya memang sudah langsung diberikan solusi nih untuk pengobatan maloklusinya itu dok, udah sempurna gitu ya. Apakah ada secara kemungkinan dini atau secara pada saat dini, baik atau secara dini dewasa? ataupun dewasa, apakah dia akan bisa terjadi pengulangan maloklusi gitu dok? Itu adalah salah satu efek samping dari perawatan ortodonti sebenarnya, relapse. Jadi balik kembali. Tapi selama hasil perawatannya itu optimal, relapse itu sebenarnya dapat dicegah, gitu. Dapat dicegah. Kemudian setelah perawatan tentunya kita ada memberikan suatu alat itu yang namanya retainer. Jadi untuk jangka waktu tertentu harus dipakai gitu. Selain hasil perawatan yang harus optimal ya gitu. Biasanya berapa lama ya dok kalau kita pakai untuk pencegahan atau pengobatannya gitu ya, dengan pengobatan ortodonti ini berapa lama gitu dok untuk misalnya dipasang kawat, dipasang behel gitu ya? Ya. Jadi kalau kita melalui fase 1 tadi yang interseptif dari anak-anak gitu ya dok? Dari anak-anak misalnya dini, misalnya kita mau mengekspansi lengkung rahang saja, biasanya dalam waktu 3 bulan juga bisa terkoreksi. Tapi kita retain dulu, retain dulu itu alat agar tetap, maksudnya jadi lengkung gigi yang sudah diekspan tetap tidak terjadi relapse lagi. Nah kemudian itu biasanya kurang lebih setahun. Kemudian kita melanjutkan fase kedua, yaitu fase yang komprehensif tadi. Itu biasanya lamanya perawatan sebenarnya tergantung kasus lagi ya, gitu. Jadi biasanya sih adalah 1,5 tahun sampai 3 tahun. Kemudian yang dengan ditambah retainer itu? Retainer misalnya untuk 6 bulan pertama biasanya kita berikan selama 24 jam harus dipakai. Makan kita pun tetap dipakai. Ya, menunggu pertumbuhan tulang ya, kemudian setelah itu baru malam saja misalnya gitu. Tetap harus dengan konsultasi datang ke dokter gigi secara berkala tentunya. Gitu. Iya, baik dokter, kita sudah ada
WA yang masuk ini. Ya. Mungkin dari yang pertama ini dari 0877 2344 sekian-sekian. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, saya mahasiswa yang sudah terbiasa makan pempek. Minum cuka setiap hari, mungkin akibatnya gigi rapuh dan mudah bolong dan cukup berantakan. Saya sudah lakukan pencabutan di geraham bawah kanan, kira-kira gimana cara memperbaikinya ya dok, menurut dokter? Karena takut untuk cabut gigi, terutama geraham. Kalau dikasih kawat gigi gimana dok? Tapi nanti kita bahas ya dok ya. Okay. Kita akan lihat dulu promo yang berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami, Halo Dokter akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas, Halo Dokter. Baik, dan kami masih menantikan telepon Anda di 0711 311 454 dan di nomor WA 0823 1198 1790. Masih bersama Dr. Gigi Else Gustiana, spesialis ortodonti dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Kembali kita ke dokter. Ya dok, tadi ada yang pertanyaannya melalui WA ya. Kita ulangi lagi ya, mungkin pemirsa di rumah juga masih bertanya-tanya pertanyaannya apa gitu. Saya mahasiswa yang sudah terbiasa makan pempek cuka tiap hari, dok. Mungkin akibatkan gigi rapuh dan mudah bolong dan cukup berantakan. Saya sudah lakukan pencabutan di geraham bawah kanan, kira-kira gimana cara perbaikinya menurut dokter? Karena takut untuk cabut gigi lagi, terutama geraham. Kalau dikasih kawat gigi gimana dok? Tergantung ya. Iya. Jadi kalau misalnya pada mbaknya, itu mbak ya, perempuan. Saya kurang jelas ini ya, karena nomor saja. Jadi ya. Untuk sudah dilakukan pencabutan. Sebenarnya sih jangan disalahin pempeknya tadi ya. Iya. Jadi mungkin kurang tepatnya cara membersihkan gigi, ya kan. Jadi terjadi akumulasi sisa makanan, plak di gigi, sehingga terjadilah karies gigi gitu. Bisa jadi, tapi mungkin ada maloklusi tadi, sehingga menyulitkan juga dalam pembersihan gigi. Ya kan, kalau pasta gigi sudah mengandung fluoride, cara membersihkannya sudah benar. Mungkin sulit cara membersihkan giginya sehingga menjadi bolong-bolong karies, ya kan. Nah, untuk gigi yang sudah terlanjur dicabut, itu memang sebaiknya segera diberikan, sebenarnya dokternya pasti menyarankan segera diberikan gigi palsu ya, untuk mencegah terjadi pergeseran gigi yang berlawanan atau yang bersebelahan gitu. Tetapi untuk gigi-gigi lain yang memang sudah bolong, itu juga sebenarnya harus dikonsultasikan lagi, datang lagi ke dokternya. Apakah gigi yang sudah bolong-bolong itu masih bisa dipertahankan, dirawat, atau memang harus dicabut juga. Bila kalau memang harus dicabut juga, artinya mbaknya tidak mau pakai gigi palsu misalnya gitu. Bisa saja kita lakukan perawatan ortodonti untuk menempatkan gigi di tempat yang semestinya. Jadi kita bikin koreksi dulu gigi yang tidak teratur tadi. Bisa saja, tetapi tergantung kasus. Makanya itu diperlukan konsultasi dulu, datang ke ortodonti, sampaikan keluhan apa yang diinginkan dari keadaan gigi-geliginya. Nanti ortodontis itu akan melakukan rekam medis seperti foto, pengambilan data-data seperti cetakan gitu, nanti dianalisa. Bila bisa nanti misalnya keadaan gigi-giginya oke, gigi-giginya bisa dirawat tanpa menggunakan, nanti akhirnya treatment plan-nya bisa dilakukan akhirnya tanpa diberikan gigi palsu, jadi giginya bisa rapat semua gitu. Itu tergantung lagi keadaan, jadi evaluasi dari data-data yang sudah diambil tadi. Jadi saran saya adalah datang dulu ke ortodontis, konsultasikan sampaikan keluhan dari itu. Untuk perawatan yang lebih optimal ya dok ya? Ya, untuk mendapatkan perawatan baik, yang diinginkan. Semoga yang sudah mengirimkan WA-nya cukup puas ya dengan jawaban dokternya. Dan sekarang dokter sudah ada lagi pertanyaan, kayaknya mulai rame nih yang bertanya ya kan. Dok, mau tanya, jika ada gigi gingsul apakah boleh dicabut dan apa penyebab gigi gingsul tersebut? Ya, silakan dokter. Ya, baik. Jadi gigi gingsul itu biasanya kita sebut ektopik.
di mana pertumbuhan gigi lebih keluar, menonjol di luar ya. Iya. Nah, biasanya itu terjadi pada gigi taring. Karena gigi taring, terutama pada gigi atas, itu biasanya urutan pertumbuhannya itu terakhir. Di mana dia itu sudah, misalnya mungkin sudah terjadi maloklusi secara dini sebelumnya, sehingga kurang tempat untuk tumbuhnya si gigi taring tadi. Akhirnya dia tumbuh lebih keluar. Nah, kalau saran saya itu jangan dicabut. Jadi lakukan perawatan, tetap perawatan behel ortodonti. Jadi konsultasikan ke ortodontinya. Nanti ortodontinya akan menyarankan perawatan apa yang bisa diberikan dengan mempertahankan gigi yang ektopik tadi, yang gingsul tadi. Tidak perlu dicabut ya, juga karena bisa, ya, gigi Dok? gingsul itu gigi taring itu sebenarnya akarnya panjang, dia membentuk sudut sudut bibir kan, mulut gitu. Dia sangat menentukan estetika dari wajah kita nantinya. Ya, gitu. tapi, jadi tidak turun sebelah, kalau dicabut sebelah nanti turun sebelah gitu. Dia harus seimbang akarnya gitu panjang. Iya, jadi kita sangat membutuhkan gigi taring. Jadi nanti ortodontisnya akan mengarahkan, jadi akan memikirkan treatment plan-nya untuk kasus yang tersebut gitu. Ya, tapi memang kebanyakan gigi gingsul itu dari gigi taring ya, Dok, ya? Iya, karena dia tumbuhnya terakhir. Gitu iya, ya. Biasanya. Udah teman-temannya duluan mengisi posisi. Iya, udah ini terjadi misalnya pergerakan gigi belakang. Ya, gitu. Kemudian udah terus gigi geraham kecilnya sudah tumbuh, dua-duanya udah habis tempatnya untuk taring. Gigi gingsul. Kadang-kadang juga dia tidak keluar ke depan, tapi malah dia tetap terbenam di dalam tulang gitu. Bisa seperti itu ya, Dok, iya. ya. Baik, sudah dijawab sama dokternya ya pertanyaannya tadi untuk gigi gingsul. Ini ada satu lagi, Dok, dari 0895 4234 sekian-sekian. Pertanyaan pertamanya nih, Dok. Anak kecil usia 8 tahun ke bawah, giginya yang sudah hitam sebaiknya dicabut atau menunggu giginya patah sendiri, Dok? Itu pertanyaan pertama ya, Dok, ya. Pertanyaan kedua, usia berapakah anak kecil bisa dipakaikan behel? Nah, itu dari 08954234 sekian-sekian. Ya, jadi untuk anak-anak yang memang sudah ada karies, yang rampan karies, selama memang kalau misalnya karies tersebut tidak menimbulkan masalah, kita pertahankan dulu sampai gigi tersebut goyang karena dia sebagai guidance untuk pertumbuhan gigi tetapnya nanti. Nah, bila karies tersebut memang menimbulkan masalah, ya artinya harus dilakukan pencabutan dini tadi, yaitu kita berikan alat space maintainer yang saya bilang tadi, termasuk tindakan ortodonti yang preventif gitu. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, umur berapa anak kecil bisa dipasangkan behel? Tergantung kasus. Behel dalam arti yang fix ya, yang maksudnya yang selama ini orang awam taunya yang nempel-nempel, ya kan. Nah, itu biasanya kita mulai pada saat paling cepat late mix dentition gitu, atau sebenarnya tergantung kasus juga. Gitu, tergantung kasus. Bila memang sangat dibutuhkan untuk mencegah maloklusi lebih parah, ada pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan alat tersebut gitu. Jadi sebenarnya tidak pukul rata semua kasus bisa dilakukan perawatan dengan behel atau tidak gitu. Jadi tergantung kasus, harus dievaluasi sebenarnya. Tetap ada evaluasinya. Tetap harus konsultasi dulu. Tidak bisa sembarang kita memberikan perawatannya itu, Dok, ya, tergantung dari pemeriksaan juga ya, Dok, ya. Iya, tapi yang paling optimal itu adalah pada saat pertumbuhan gigi bercampur, di air gigi bercampur. Nah, ya itu bisa udah mulai harus dievaluasi ya, Dok. Tapi tergantung kasus sebenarnya. Baik, Dokter, semoga saja yang sudah memberikan pertanyaan kepada dokter bisa menyimaknya penjelasan dari dokter ya. Baik, dan selanjutnya dokter ada lagi ini dari 0812 1168 sekian-sekian. Pertanyaannya mau tanya nih, Dok, kalau gigi geraham bungsu yang sudah lama sampai usia dewasa itu sebaiknya dicabut atau dibiarkan aja nih, Dok? Apakah ada efek samping atau semacamnya gitu? Jadi misalnya gigi geraham bungsunya sudah lama sampai usia dewasa, mungkin belum gigi susu mungkin ya, Dok, ya, maksudnya. Gigi susu kan. Sebaiknya dicabut atau dibiarkan saja sampai dia tumbuh gigi aslinya. Gigi tetap ya. Jadi kalau
Kenapa terjadinya persistensi dari gigi susu itu bisa jadi tidak ada benihnya di dalam. Jadi kan biasanya kalau mau tumbuh gigi tetap, biasanya ada indikasi, indikatornya adalah giginya goyang, ya kan. Nah kalau memang dia tidak goyang dan masih kuat dan memang tidak menimbulkan masalah, nggak apa-apa, tetap aja kita pertahankan gitu. Cuman kalau memang untuk lebih tahunya lagi, lebih baik datang konsultasi ke dokter gigi. Mungkin dokter gigi akan menyarankan mungkin di foto ronsen, nanti bisa dilihat. Siapa tahu memang tidak ada benih, atau bisa saja ada benih tapi dia di dalam. Jadi giginya terbenam. Nah kalau gigi terbenam itu mungkin bisa dilakukan, mungkin dokter giginya akan merefer ke dokter ortodontis untuk dilakukan perawatan ortodonti. Jadi kita bisa melakukan penarikan gigi yang terbenam itu keluar. Jadi dengan menggunakan alat ortodonti. Harus diperiksa gitu, juga ya dok ya. Jadi tetap memang intinya harus datang. Nah tapi bicara tentang pemeriksaan gigi, dokter sendiri prakteknya, jadwal prakteknya jam atau hari apa saja dok di Rumah Sakit Siti Fatimah? Ya. Mungkin bisa pemirsa menyimak gitu ya untuk bersama dokter Else gitu. Silakan dokter. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah itu setiap hari Senin sampai Jumat. Dari pagi tentunya dari jam 8. Jadi nanti bisa nanti diarahkan dari depan. Senin sampai Jumat ya tetap? Senin sampai Jumat. Di jam? Kita mulai biasanya saya dari pagi jadi jam 8. Selain di Siti Fatimah ada tempat praktek lainnya juga? Ya, saya selain itu saya praktek di Rumah Sakit Siloam Ya, Sriwijaya, kemudian di private praktek di sendiri Kolonel gitu. Atmo as a dental clinic. Oke. Kalau misalnya di tempat prakteknya di hari yang sama gitu setiap hari juga atau ada jamnya dok? Setiap hari Senin sampai Sabtu. Kalau prakteknya sendiri bukanya dari jam 10 sampai jam 8, tapi itu ada jadwal-jadwalnya nanti gitu ya, dok, ya? Biasanya kita by appointment ya. Appointment dulu, baik. Iya. Dokter kalau misalnya di Rumah Sakit Siti Fatimah ada promo atau bisa di cover BPJS gitu? Untuk sementara, jadi kalau untuk terutama untuk braces belum ada ya, kerjasamanya belum bisa. Kalau untuk asuransi yang lain ada asuransi tertentu yang mengcover perawatan ortodonti. Oke. Gitu. Ya semoga pemirsa di rumah cukup puas ya dengan penjelasan dokternya untuk bisa praktek dan bertemu dengan dokter Else langsung tempat-tempat prakteknya gitu ya dok ya. Baik dokter, kita akan sambung lagi perbincangan kita sore ini, namun sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Halo Dokter akan segera kembali. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Dan masih bersama dokter gigi Else yang cantik kita sore hari ini. Baik dokter, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang dokter sampaikan gitu ya, bahwa ada gigi taring itu nggak boleh dicabut ya dok ya, fungsi dan estetikanya juga cukup besar gitu. Nah, jika kalau misalnya gusi atau giginya sudah ini atas gitu ya, geraham atas itu memang lebih sedikit gitu, maksudnya tidak bisa mencukupi semua gigi yang tumbuh, apa yang bisa dilakukan dok untuk mempertahankan gigi taring ini? Maksudnya sudah cukup tempatnya? Iya, cukup tempatnya, jadi makanya giginya menjadi gingsul gitu ya dok ya. Nah kalau memang fungsinya sudah tidak bisa lagi di sini, apa yang bisa dilakukan gitu dok? Jadi kalau misalnya gigi taringnya menonjol ke depan, tapi gitu. Gerahamnya udah full dengan giginya. Maksudnya gitu. udah tempatnya sudah full nih ya, maksudnya gitu. Jadi bagaimana cara perawatannya? Apakah harus yang dicabut yang di dalam untuk mempertahankan gigi taring gitu? Jadi kan tadi udah dijelaskan bahwa kalau kita sangat membutuhkan taring ya untuk estetika, untuk fungsi makan gitu ya kan, pengunyahan, merobek makanan. Jadi kalau kita melakukan perawatan ortodonti, nanti ortodonti
ortodontisnya tuh akan mengevaluasi berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, apakah untuk meratakan gigi atau melakukan perawatan ortodontinya ini membutuhkan selain sebelumnya kita hitung dulu nih apakah terjadi misalnya konstriksi atau penyempitan lengkung rahang, misalnya lengkung rahang atas misalnya. Kalau memang terindikasi adanya penyempitan lengkung rahang, berarti kita lakukan ekspansi dulu gitu, ekspansi, jadi sehingga nanti akan mendapatkan ruang untuk line dari taring gitu. Itu apa pilihan perawatan. Atau misalnya lengkung rahangnya normal misalnya gitu, tapi cuman hanya memerlukan ruangan sedikit saja gitu untuk line dari gigi taring tadi. Mungkin kita ada pengasahan sedikit dari tiap gigi gitu. Nanti ada evaluasi, ada dievaluasi gigi-gigi mana yang akan di slicing atau diasah gitu. Nah, ada juga kita melakukan misalnya dengan alat tambahan, misalnya memundurkan gigi gerahamnya ke belakang semua yang sudah terlanjur bergerak ke depan, misalnya dengan alat bantu mini screw misalnya. Nah, jalan terakhir juga bisa kita mendapatkan ruangan untuk align gigi taring tadi dengan pencabutan. Tentunya bukan pencabutan taring, tapi pencabutan nanti kalau memang ada gigi yang sudah terlanjur rusak, ya kita cabut gigi yang rusak pertimbangannya. Tapi kalau misalnya bagus semua giginya, mungkin biasanya ada gigi tertentu di belakang taring yang kita akan cabut gitu. Jadi untuk mendapatkan ruangan. Skala prioritas juga ya dok ya untuk memberikan jadi ruang. ada banyak pertimbangan-pertimbangan untuk mendapatkan ruangan untuk meluruskan atau meratakan gigi taring biar posisinya sesuai tempat gitu, di posisi yang semestinya. Gitu. Oke. Ini juga sudah ada pertanyaan lagi nih dok dari 0822 8042 sekian-sekian. Dokter mau tanya nih, sekarang saya udah umur 25 tahun. Saya punya gigi bungsu empaksi atau gigi tidur. Terbenam. Sekarang gigi tersebut belum sakit, tapi apakah tidak apa-apa jika gigi tersebut tidak dicabut? Kalau dicabut, apakah ada resikonya gitu dok? Ya. Jadi memang prevalensi gigi terbenam atau impaksi ini memang cukup besar ya, dan terutama yang paling sering terjadi itu adalah pada gigi geraham ketiga, gigi geraham bungsu. Nah, selama memang tidak menimbulkan masalah pada yang bersangkutan pasien gitu ya tidak apa-apa gitu. Tapi biasanya nanti lama-kelamaan dia akan biasanya menimbulkan misalnya bengkak, sakit gitu, atau dia bisa menimbulkan masalah sampai menyebabkan gigi depannya berantakan gitu, sampai ke gigi depan juga gitu. Jadi bisa saja dia menimbulkan masalah. Banyak kan tiba-tiba kok gigi saya tambah berantakan ya dok ya, dulu tidak gitu. Ya mungkin selain ada faktor yang lain, tapi faktor penyebabnya bisa jadi karena dorongan. Tapi memang gigi bungsu atau gigi terakhir itu yang tumbuhnya setelah kita dewasa itu selalu seperti menjadi masalah gigi yang lainnya gitu ya dok ya. Apa penyebabnya itu dok? Ya jadi gini, gigi bungsu itu sebenarnya mungkin kita baru merasakan gejalanya pada saat dewasa, ya kan? Tapi sebenarnya ada beberapa pasien saya yang usia belasan sekarang malah udah tumbuh gigi bungsu. Nah itu mungkin prematur ya, erupsi ya dia, jadi udah tumbuh duluan. Tapi kalau yang normalnya mungkin 20-an, tapi yang delay itu 40-an. Nah sadarnya setelah ada gejala sakit, bengkak, sampai abses kan gitu. Ya penyebabnya kenapa gitu ya dok? Memang dari sananya memang karena tidak cukup tempat bisa jadi, ya kan, tidak cukup tempat karena memang kita cukup lengkung giginya kecil sehingga hanya cukup sampai geraham kedua aja. Terkadang sampai geraham kedua aja juga masih terjadi maloklusi, ya kan. Nah kemudian salah arah tumbuhnya gigi bungsu. Kebanyakan itu ya dok kasusnya ya. Jadi banyak faktor, jadi tidak cukup tempat, salah arah tumbuh gitu penyebabnya. Ya. Tidak ada guide-nya gitu ya. Ya, baik dokter, sudah ada lagi pertanyaan berikutnya dari 0877 4189 sekian-sekian. Izin dok, ada saudara yang giginya ada polip
Jadi saudaranya mempunyai gigi polip. Kira-kira untuk gigi dengan polip itu solusinya gimana, Dok? Saya baru dengar ada gigi polip ya, Dok ya. Polip tuh ada polip pulpa, ya, ada polip dari gusi. Jadi biasanya ciri-cirinya suka sakit atau sikat gigi, gampang berdarah gitu. Dan dia bahkan sampai mengeluarkan bau gitu. Jadi selama terkadang kita jadi gini, untuk hasil perawatan yang optimal, kebanyakan memang sudah parah sih sebenarnya ya, datang konsultasi ke dokter gigi, jadi biasanya dilakukan pencabutan. Tapi sebelum dilakukan pencabutan, bila ada pertimbangan untuk dilakukan perawatan saluran akar untuk mempertahankan gigi tersebut, ya dengan pertimbangan-pertimbangan memang prognosisnya baik, ya prognosis hasil perawatannya baik, ya dilakukan perawatan dulu sebelum dilakukan pencabutan. Tetap harus kita rawat dulu ya, Dok? Ya, jadi ada pertimbangan lagi. Jadi kalau mau dirawat, misalnya memang mahkotanya udah cukup, terus udah gitu memang prognosisnya baik, keadaan akarnya masih baik, ya masih bisa dilakukan perawatan ya, gitu. Tapi kalau memang sudah tidak menguntungkan lagi, ya tidak bisa lagi dipertahankan, ya harus dicabut gitu. Oke, baik dokter, sebetulnya pingin banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya, tapi kayaknya kita waktunya sudah tidak memadai lagi untuk kita selalu ngobrol membahas ini. Tapi mungkin ada sedikit kesimpulan dari dokter mengenai perawatan gigi maloklusi ini, Dok. Silakan yang bisa disampaikan untuk pemirsa. Jadi tentunya perawatan untuk peran serta orang tua di rumah itu sangat penting untuk pencegahan maloklusi secara dini. Ya, untuk mencegah maloklusi tersebut terjadi komplikasi yang lebih serius nantinya pada anak yang sedang tumbuh kembang, dan kemudian juga untuk memastikan bahwa pertumbuhan anak-anak itu berjalan dengan normal dan efektif. Jadi di sini diharapkan peran serta orang tua, peran aktif dari orang tua untuk untuk menjaga atau mencegah maloklusi secara dini yang akan mempengaruhi kualitas hidup anak nanti. Intinya bukan hanya perawatan gigi ini bukan hanya untuk estetika ya, Dok ya, untuk fungsi hidupnya juga ke depan gitu ya. Terutama pertumbuhan perkembangan psikososial anak. Iya, gitu. betul. Juga. Sejak dini ya kita deteksi para orang tua untuk care gitu ya dengan tidak ada salahnya untuk berkala datang ke dokter gigi. Minimal berapa lama? 4 sampai 6 bulan sekali. Jadikan sebagai suatu rutinitas ya menurut saya gitu. Jadi selain itu juga untuk mencegah maloklusi dini ini juga dapat dengan identifikasi yang tadi bad oral habit gitu. Nah, apabila sudah teridentifikasi, ya lakukan intervensi perawatan ortodontis secara dini gitu. Baik. Dan jangan lupa juga menanamkan, ya memberikan edukasi dan kesadaran bahwa pentingnya menjaga kesehatan rongga mulut. Iya, betul. Baik, terima kasih dokter. Semoga saja pemirsa di rumah cukup puas dengan penjelasan-penjelasan dokter di kesempatan sore hari ini ya. Baik, pemirsa, dengan menjaga kebersihan dan kesehatan gigi serta perawatan dapat memiliki deretan gigi yang indah dan penampilan lebih menarik dan senyum yang menawan. Baik pemirsa, demikian Halo Dokter kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat atas penjelasan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.